Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kisahnya, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk menetap di sebuah daerah bernama Sodom yang mana masih berada di kawasan Yordania. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Waliyah dan memiliki dua putri yang bernama Raitsa dan Zagrata. Perlu diketahui bahwa kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral parah, bahkan akhlaknya pun sulit dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, nilai kemanusiaan yang beradab, dan belas kasihan. Pencurian dan perampasan harta, bahkan yang lebih parahnya lagi adalah mereka senantiasa melakukan maksiat, yakni menyukai dengan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki alias homoseksual, begitupun juga dengan perempuan yang dikenal dengan lesbian. Nabi Lut mengajak mereka untuk beriman dan beribadah kepada Allah serta meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan, menghindari bujukan iblis dan setan. Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan keji mereka yaitu melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian. Lut menyatakan perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia yang diciptakan menjadi dua jenis yaitu lelaki dan wanita. Juga kepada mereka diberi nasihat supaya menghormati hak milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perampokan serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka dan terutama kepada musafir yang datang ke Sodom. Nabi Lut juga menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan mereka itu akan merugikan mereka sendiri, karena perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa aman dan tenteram dalam hidupnya. Namun kaum Sodom tidak semudah itu dibalikkan pemikirannya. Mereka tetap melakukan semaun kegiatan maksiat dan kejahatan. Kemudian Nabi Lut memohon kepada Allah agar semua kaum Sodom diberi azab seberat-beratnya karena tidak mau mengikuti jalan yang benar dengan menyembah Allah dan terus melakukan perbuatan keji. Doa Nabi Lut akhirnya dikabulkan oleh Allah. Pada suatu ketika, ada beberapa pemuda tampan mengetuk pintu rumah Nabi Lut. Ketika dibuka pintu itu, Nabi Lut nyaris terperanjat melihat bagaimana ketampanan pemuda-pemuda yang datang ke rumahnya. Dia pun mempersilakan para tamu itu masuk untuk menjaganya dari masyarakat kaum Sodom yang tidak akan bisa tinggal diam melihat pemuda tampan seperti itu. Nabi Lut berpesan kepada istrinya dan putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamunya, jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Sedang kalau hal yang demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya, padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat. Nabi Lut hanya pasrah dengan keikhlasan hati untuk menerima dan terus berpesan pada anak istrinya agar kedatangan tamu-tamu tampan di rumahnya tidak bocor ke kaum Sodom lain. Akan tetapi, kaum Sodom akhirnya mengetahui keberadaan tamu-tamu tampan yang ada di rumah Nabi Lut. Ternyata, yang membocorkan informasi keberadaan tamu-tamu tampan itu adalah istri dari Nabi Lut itu sendiri. Istri Nabi Lut ternyata sepaham dengan kebanyakan wanita-wanita Sodom dan juga para lelakinya. Untuk memberikan apa saja informasi mengenai Nabi Lut yang menjadi musuh mereka. Itulah salah satu sebab mengapa dakwah Nabi Lut selalu gagal, karena istrinya kerap membocorkan informasi sebelum berdakwah. Sebagai imbalannya, istri Nabi Lut diberi harta oleh beberapa kaum Sodom atas informasi berharganya. Dia diberi seperti emas, perak dan bentuk kekayaan lainnya. Dan terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Berita kedatangan tamu-tamu tampan di rumah Lut diketahui oleh kaum Sodom, datanglah mereka ke rumahnya untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu-tamu yang datangnya dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Di dalam kondisi terkepung, Nabi Lut masih sempat memperingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaan maksiat yang dilarang Allah. Yang mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara lelaki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh, sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah. Namun semua itu gagal karena tidak ada yang mendengarkan Nabi Lut.
Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka, tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongannya, maka aku merasa sangat kecewa, bahwa sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghalau gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri. Kemudian para tamu Nabi Lut mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya adalah malaikat yang diutus Allah untuk memberitahu bahwa azab mengerikan bagi kaum Sodom akan segera tiba. Nabi Lut pun tak menyangka Allah secepat itu memberikan jawaban atas doanya. Kemudian para malaikat berkata bahwa inilah azab Allah. Malaikat menyarankan Nabi Lut agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang itu masuk. Ketika pintu dibuka dan para penyerbu menjejakkan kakinya untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-usap mata, tetapi ternyata sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau balau berbenturan antara satu dengan lain berteriak-teriak seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Para tamu jelmaan malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya, karena waktunya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar perjalanan keluar kota dan jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya. Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut berada di belakang rombongan Nabi Lut berjalan perlahan-lahan tidak secepat langkah suaminya dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Setelah rombongan Nabi Lut berhasil melewati batas kota Sodom saat fajar, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom diombang-ambing seperti lautan, angin bertiup kencang dari segala penjuru, hujan lebat disertai petir, batu beterbangan dan sangat mengerikan. Orang-orang buta kaum Sodom yang tengah kebingungan langsung berlarian, ada yang tertimbun oleh reruntuhan. Dan salah satu di antara mereka adalah istri Nabi Lut. Dia termasuk dalam orang-orang yang munafik di hadapan Allah. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.